Setelah berhasil kabur dari penjara Impel Down bersama Luffy dan berhasil bertahan hidup dari brutalnya pertempuran di Marineford, di chapter 593 Buggy yang sedang bersembunyi di sebuah pulau di lautan Grand Line mendapatkan surat tawaran dari pemerintah dunia untuk mengangkatnya menjadi seorang Shichibukai. Berbekal status Shichibukainya inilah, Buggy kemudian menyeberang ke New World untuk kemudian mendirikan sebuah perusahaan jual beli senjata ilegal dan rental tentara bayaran yang bernama Buggy's Delivery. Berkat karismanya yang tiada tara, para tahanan yang kabur bersamanya dari penjara Impel Down kini berbakti sepenuh hati menjadi budak korporat di perusahaan hasil joinannya bersama dengan bajak laut Alvida dan Mr. Free X Baroku Works itu. Usaha bisnis barang dan jasa ilegal yang dirintisnya sejak awal masa time skip itu, prospeknya menjadi semakin menjanjikan ketika berhembus kabar kalau kerajaan bisnis Doflamingo di Dressrosa berhasil dihancurkan oleh aliansi Luffy dan Trafalgar Law. Saingan Buggy dalam bisnis senjata ilegal dan rental tentara bayaran akhirnya berkurang satu. Namun kabar bahagia itu segera berubah menjadi duka karena sepulang dari Dressrosa, Hairudin dan kelompok bajak laut raksasanya memutuskan untuk resign dari Buggy's Delivery karena lebih memilih untuk bergabung dengan Straw Hat Grand Fleet. Padahal mereka adalah salah satu aset utama dan penyumbang devisa terbesar dari divisi tentara bayarannya Buggy. Apesnya lagi, sidang level yang dihelat beberapa waktu kemudian menghasilkan putusan yang memaksa pemerintah dunia untuk membubarkan sistem Shichibukai. Sebagai akibatnya, setelah status Shichibukainya resmi dicabut, di manga One Piece chapter 956, markas utama Buggy di Karaibara Island dikepung oleh armada angkatan laut yang dipimpin oleh Vice Admiral Stainless yang ditugaskan untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, tempat tinggal Dracul Mihawk di Kuraigana Island juga dikepung oleh armada angkatan laut yang ditugaskan untuk menangkapnya juga. Di saat itulah Crocodile tiba-tiba menghubungi dan menawarinya untuk mengajak bekerja sama. Karena merasa risih dengan keberadaan kapal-kapal angkatan laut yang terus berseliweran di sekitar pulau tempat tinggalnya, Dracul Mihawk dengan senang hati menerima ajakannya Crocodile itu. Setelah keduanya sepakat untuk bekerja sama, Crocodile kemudian pergi ke Karaibara Island bersama dengan Mr. One untuk menagih utangnya Buggy. Dalam prosesnya, Crocodile dan Mr. One terpaksa harus menghancurkan kapal-kapal perang angkatan laut yang sedang mengepung markasnya Buggy karena dianggap menghalangi jalan mereka. Namun apa yang terjadi di manga One Piece chapter 1058 itu kemudian disalahartikan oleh para follower Buggy sebagai bukti akan kesetiaan Crocodile kepada sang badut. Crocodile yang tidak sadar dengan situasi yang sedang mereka hadapi merasa terkejut karena mendapati Buggy tidak kabur seperti biasanya. Namun karena kondisi ekonominya memang sedang sulit, Buggy yang tidak mampu mengembalikan uang yang sudah dia pinjam kemudian menawarkan perusahaan yang sudah dia rintis dari nol sebagai kompensasinya. Maksud Buggy sebenarnya baik. Daripada Crocodile membangun perusahaannya sendiri mulai dari awal, toh core bisnisnya juga masih sama, akan lebih efisien jika Crocodile mengakuisisi saja Buggy's Delivery dan menjadikan Buggy sebagai budak korporatnya. Namun dalam perjalanannya, para Buggier yang tingkat fanatiknya sudah berada di level kurang waras, lagi-lagi melakukan improvisasi di luar nurul. Mereka yang diberi tugas untuk membuat pamflet rebranding perusahaan baru Buggy yang sudah dihibahkan kepada Crocodile dan Mihawk, justru membuat muka Buggy terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan kedua pemilik barunya. Lebih parahnya lagi, tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Buggy, mereka main sebar saja ribuan poster yang sudah mereka buat itu ke seluruh penjuru dunia. Alhasil perusahaan baru yang bernama Cross Guild yang awalnya dinotariskan untuk Dracul Mihawk dan Crocodile sebagai pucuk pimpinannya, justru sukses membuat semua orang di seluruh dunia berasumsi kalau kedua mantan Shichibukai itu kini bekerja di bawah perintahnya Buggy. Informasi keliru tersebut bahkan sampai dipercayai sebagai fakta oleh para petinggi angkatan laut yang kemudian karena menganggap badut yang satu itu sebagai ancaman yang sangat berbahaya, terlebih lagi karena terobosannya membuat wanted poster bergambar petinggi angkatan laut yang membuat kepala para marinir kini diburu oleh para bounty hunter, melabeli Buggy sebagai Yonko baru seangkatan dengan Monkey D. Luffy. Ibaratnya tuh niatnya cuma mau beli kipas angin USB. Nggak taunya kipas angin yang dibeli ternyata juga bisa berfungsi sebagai jam yang eksotik seperti ini. Ini mah bener-bener luar biasa sekali. Apalagi bisa dapat penawaran terbaik karena belinya melalui link produk yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi. Nah, Crocodile jelas sangat murka dengan tingkah pola badutnya yang satu itu. Namun Dracul Mihawk merasa tidak masalah. Yang penting dirinya kini bisa kembali hidup damai seperti saat masih menyandang gelar Shichibukai dulu. Lagi pula jika seluruh dunia taunya pemimpin Cross Guild adalah Buggy, maka mereka bisa dengan gampangnya menjadikan Buggy sebagai tumbal jika suatu saat nanti terjadi masalah. Karena alasan dari Mihawk dirasa sangat masuk akal inilah, Crocodile akhirnya setuju untuk menjadikan Buggy sebagai pemimpin boneka mereka. Sementara mereka berdua cukup
cukup duduk manis mengatur jalannya bisnis sebagai oligarki yang berkuasa di belakang layar. Organisasi Cross Guild pun akhirnya resmi berdiri dengan Buggy sang Yonko baru sebagai pemimpinnya. Akibat terobosan yang Cross Guild lakukan di chapter 1082 dari pihak Angkatan Laut akhirnya jatuh korban juga. Vice Admiral T-Bone dilaporkan tewas dihabisi penduduk sipil yang keluarganya kelaparan yang ingin menukarkan kepala sang Vice Admiral dengan uang cash. Menariknya, Buggy ternyata tidak cuman omon-omon saja. Kepala Vice Admiral T-Bone benar-benar dibayar sesuai dengan nilai bounty yang ditawarkan. Nah, di momen setelahnya, kapal induk perusahaan Cross Guild yang diberi judul Big Top Blaster akhirnya selesai dibangun. Namun alangkah terkejutnya Buggy begitu melihat bagian kepala kapal dinas mereka itu dibuat menyerupai kepalanya. Lagi-lagi improvisasi para pemuja Buggy membuat krokodil merasa tidak tahan lagi untuk mengoploki Buggy sampai sakaratul maut. Tapi gilanya Buggy ya, meskipun kondisinya sudah setengah koit, dia masih sempat-sempatnya mengutarakan rasa iri dengkinya kepada Shanks yang sudah dia pendam selama bertahun-tahun. Buggy yakin saat ini Shanks pasti sudah mulai bergerak untuk menemukan One Piece demi bisa menyandang gelar sang Raja Bajak Laut. Maka dari itu, tanpa takut mati mengenaskan di tangan krokodil dan Mihawk, Buggy dengan ngeri-ngeri sedap berteriak kepada para pemujanya kalau sekaranglah saatnya mereka untuk bergerak mencari dan mendapatkan One Piece. Kurang puas dia membakar semangat juang para anak buahnya itu, pada manga One Piece chapter 1122, lagi-lagi Buggy mengeluarkan orasi ampasnya dengan mengatakan kalau dia tidak akan pernah mengklaim One Piece sebagai miliknya sendiri, karena One Piece adalah milik kita bersama. Terang saja, semangat para loyalisnya langsung menyala abangku. Meskipun pada kenyataannya, dari keempat Yonko yang ada, hanya Buggy saja yang kelihatannya sama sekali tidak punya petunjuk tentang bagaimana cara mendapatkan One Piece. Dan inilah yang akan kita bahas mulai dari sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Dracul Mihawk pada manga One Piece chapter 1082, dia dan krokodil sama sekali tidak sudi jika harus bertarung melawan Yonko yang lain demi mimpi konyolnya Buggy. Namun Buggy bilang mereka tidak perlu ikut-ikutan bertempur karena perburuan One Piece pada dasarnya adalah perlombaan siapa cepat dia dapat. Tapi bagaimana caranya Buggy bisa main cepet-cepetan kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai ke Laugh Tale? Bahkan seumpama dia bisa secara ajaib mencuri keempat salinan Red Poneglyph, dia tetap tidak akan bisa membacanya karena di dalam organisasinya tidak ada penyintas dari Ohara seperti Nico Robin, keturunan ras mata tiga seperti Charlotte Pudding, anggota klan Kozuki seperti Sukiyaki, apalagi informasi dari si pria dengan luka bakar yang bahkan mungkin Buggy sendiri belum pernah mendengar namanya. Bahkan sekedar mendengar tentang Red Poneglyph saja pun mungkin dia belum pernah. Tapi seperti yang kita semua tahu, Buggy itu dewanya plot twist. Berkali-kali dia mendapatkan durian runtuh dari insiden besar yang tanpa sengaja menyeret keterlibatannya. Sehingga dugaan saya, dalam battle royale yang mungkin akan terjadi antara para Yonko versus Angkatan Laut nanti, Buggy-lah yang akan mendapatkan keuntungan paling besar. Bahkan bukan tidak mungkin jika keberuntungannya Buggy-lah yang kelak akan menaklukkan kejeniusan dan kematangan rencana liciknya Kurohige. Buggy-lah yang kelak akan mendapatkan gelar Maharaja Penguasa Dunia yang selama ini diincar oleh Kurohige. Karena di manga One Piece chapter 559, setelah terkena speak-speak iblisnya Shirohige, Buggy sempat merasa pantas menjadi seorang Maharaja Dunia. Dan tahukah kalian apa judul chapter tersebut? Takdir. Sehingga saya pikir sejak chapter itu Buggy memang sudah ditakdirkan oleh Eiichiro Oda-san untuk menjadi seorang Maharaja Dunia. Sejauh yang saya ingat, apa yang direncanakan dengan matang oleh Buggy selalu berakhir flop. Tapi sebagai gantinya, dia justru mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia rencanakan. Buggy yang sebenarnya hanya ingin kabur dari kejaran Angkatan Laut pasca Perang Besar Marineford, setelah semua orang tahu kalau dia adalah teman satu angkatan Akagami no Shanks di kapal sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, malah mendapatkan banyak sekali pengikut kuat hingga dirinya ditawari untuk menjadi seorang Shichibukai. Buggy yang sebenarnya hanya ingin menyerahkan perusahaannya kepada krokodil sebagai ganti bayar hutang, malah berujung diakui pemerintah dunia sebagai seorang Yonko. Sehingga saya pikir keinginan Buggy untuk menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut nantinya juga akan berakhir flop. Namun sebagai gantinya, entah karena kesalahpahaman apa lagi yang akan terjadi nanti, dia justru bakalan mendapatkan julukan sebagai Sang Raja Dunia. Bahkan tanpa pernah melihat apalagi menemukan One Piece sama sekali. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.